Shalom, saudara. Selamat datang di channel Klavos Malamoy. Saya Pendeta Permina Jikwa, MTH, sedang berada di area Kampung Inggris, Kabupaten Sorong. Saya ingin membagikan air hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, saat ini kami ingin menyampaikan firman Tuhan untuk dibagikan sebagai air hidup. Oleh sebab itu datanglah dengan kuasa-Mu memberkati firman ini. Sebab kami telah siap untuk mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat sore hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18 dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Beginilah firman Allah. Sebab itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu berteriak, menceritakan kepada orang-orang Yahudi
bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian jauh firman Allah yang dikatakan berbahagia adalah kita semua mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pendengar yang berbahagia, tema renungan kita saat ini berbunyi bekerja. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda yang diperbuat oleh Yesus menunjukkan banyak pertentangan. Pertentangan yang terjadi adalah sebab Yesus melakukan pekerjaan atau penyembuhan pada hari Sabat, sehingga ia dituduhkan melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari pemberhentian, dan bagi orang Yahudi hari Sabat, hari kudus, hari yang dimana tidak bisa melaksanakan suatu pekerjaan apapun. Menganggap pekerjaan sebagai menghambat dari hukum Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada ayatnya ke-17, Yesus berkata, "Bapakku," dalam Injil Yohanes ini adalah ungkapan Yohanes terhadap keberadaan Allah sebagai Bapa. Kita bisa bandingkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 35. Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Bapa yang terus memelihara, Bapa yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Sehingga Yesus ingin menyampaikan kepada pendengar atau pembaca saat ini bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Allah. Bagaimana pekerjaan Yesus pada saat pergumulan seorang yang bertahun-tahun sakit dan disembuhkan. Penyembuhan ajaib yang terjadi pada hari Sabat dianggap oleh orang Yahudi adalah sebagai menghalangi atau menghambat pekerjaan Allah. Oleh karena itu mereka ingin menuduh dan menghakimi Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Namun pembelaan Yesus mengenai suatu pekerjaan, bagaimana Allah Bapa menjadikan bekerja sepanjang awal penciptaan sampai pada saat ini. Bahkan Yesus ungkapkan bahwa Allah bekerja sampai saat ini. Artinya pekerjaan yang dimaksud di sini melakukan pekerjaan baik ringan maupun berat, tetapi juga segala kehidupan kita. Kehidupan kita harus melakukan sesuatu. Pekerjaan juga dalam Perjanjian Lama disebut sebagai hukuman. Hukuman sebab Kejadian 20 ayat 9 digambarkan sebagai hukuman sebab ketika manusia jatuh dalam dosa sehingga Allah memberikan hukuman untuk bekerja, melakukan pekerjaan, berjerilah, bekerja baru makan. Fungsi pekerjaan. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena pekerjaan Allah digambarkan sangat kreatif dalam Kejadian 1, maka Yesus bekerja juga dalam Injil Yohanes pasal 5
renungan kita saat ini 5 ayat 17, yaitu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus membenarkan sebab Allah turut memelihara jagat raya. Allah turut bekerja sepanjang waktu. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah bekerja sepanjang waktu. Saat kita tidur, saat kita bangun, saat kita berjalan, saat kita lengah, Allah tetap bekerja, Allah tetap memelihara, Allah tetap menuntun. Karena itu ketika Yesus memberikan penyembuhan pada saat hari Sabat, banyak orang, bahkan orang Yahudi, menuduhnya melanggar hukum. Maka ia katakan bahwa Bapaknya bekerja sampai saat ini. Kalau Allah berhenti bekerja, maka tidak ada kehidupan. Allah berhenti bekerja, maka tidak ada kehidupan atau tidak memberikan kehidupan kepada manusia. Sebab itu, bekerja adalah anugerah Tuhan. Bekerja merupakan tanggung jawab. Pekerjaan yang dilimpahkan pada tiap-tiap orang, baik keluarga, baik persekutuan. Setiap tanggung jawab diberikan untuk melakukan suatu tugas. Berat, ringan, tetapi bagaimana kita dapat melakukannya. Tetapi semua pekerjaan itu dapat memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus, ia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia juga memberikan nasihat kepada jemaat bahwa kalau ia hidup berarti ia bekerja. Kalau ia hidup berarti bekerja memberi buah. Mati berarti keuntungan. Itu berarti hidup. Selama ia hidup, ia harus menghasilkan sesuatu. Menghasilkan buah. Menghasilkan buah bagi sesama. Menghasilkan buah bagi keluarga. Bagaimana mungkin seorang tanpa pekerjaan ia memiliki kehidupan? Bagaimana seorang hidup tanpa melakukan sesuatu? Itu berarti hidupnya tidak ada gunanya, tidak berarti apa-apa. Sebab melakukan tugas dan tanggung jawab berawal dari Allah sebagai pencipta. Allah melakukan, Allah menjadikan segala sesuatu. Ia bekerja dengan firman. Ia memerintahkan, maka jadi. Karena itu hidup ini harus melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang baik, yang menghasilkan buah, yang memberikan kehidupan. Kita tidak bisa hidup berpangku tangan. Kita tidak terlena. Sebab firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap sedia berjaga-jaga dengan melakukan pekerjaan. Pendengar yang berbahagia, saat ini saya ingin menyampaikan bahwa Yesus dikatakan salah pada saat hari Sabat ia memberi pemulihan atau menyembuhkan seorang yang sakit. Seorang anak Tuhan, ia membutuhkan kesembuhan. Ia butuh ditolong, ia butuh dipulihkan, ia butuh disembuhkan. Tetapi tidak seorang pun pernah memberikan pemulihan. Tidak seorang pun pernah memberikan kesembuhan. Ia selalu menunggu, berharap dan menanti di kolam Bethesda. Penantian bertahun-tahun dan
ketika Yesus melihat dan ia memerintahkan kepadanya, angkat tilammu dan berjalanlah. Mustahil saat itu mujizat Tuhan terjadi dan orang tersebut berjalan. Orang tersebut melakukan, ia bekerja, Yesus bekerja, Yesus melakukan dengan firman, memerintahkan dengan firman, firman berkata-kata, dan kata-kata firman itu telah nyata, dan kesembuhan terjadi. Orang itu pun sembuh dan ia memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa kita menunggu ketika kita mengalami tantangan hidup, mengalami persoalan hidup, mengalami penderitaan hidup? Apakah kita tunggu bergumul? Tapi kita harus bergerak. Kita harus mengetuk pintu hati Tuhan, meminta. Sebab ketika kita meminta, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memerintahkan. Jadilah maka jadi. Jadilah maka jadi. Tuhan nyatakan mujizatnya. Ia tidak bersalah sebab ia melakukan apa yang terbaik. Sebab manusia lebih berharga, manusia lebih bernilai. Karena itu ia meniadakan hari Sabat dan ia mau menyembuhkan pada hari Sabat itu. Sebab manusia lebih berharga, manusia lebih bernilai. Dan pada saat itu mujizat Tuhan telah nyata. Angkat tilammu dan berjalanlah. Dan mujizat yang telah nyata membuktikan bahwa kasih Kristus nyata dalam pergumulan hidup kita di masa pandemi, masa COVID saat ini. Kita sulit mendapatkan segala sesuatu, tetapi Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab. Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kepastian hidup. Dalam Tuhan ada mujizat yang nyata. Angkat tilammu, berjalanlah. Tetapi hari ini berkata bahwa hari ini ada hari esok untuk kita bersama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Iman kita kokoh karena Yesus di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, firman Tuhan telah disampaikan, firman-Mu sempurna, karena itu berkati setiap pendengar, sehingga firman tidak berlalu begitu saja, tetapi memberkati setiap pendengar dan menjadi rema-rema yang dapat menguatkan iman percaya. Inilah firman hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.